10, momentum dan impuls, subbab 10.4, quick test, jawaban untuk soal nomor 1B, soal B. Diketahui materi tentang momentum dan impuls, ditanyakan nilai momentum berdasarkan arahnya, yaitu yang dalam hal ini adalah arah ke depan dan arah ke belakang. Jadi kalau ke depan itu nilainya bagaimana, kalau ke belakang nilai momentumnya juga bagaimana. Nah, kita jawab sebelumnya yang harus kita ketahui adalah apa sih itu momentum? Momentum adalah hasil kali antara massa dengan kecepatan benda. Itu hasil kali antara massa benda dengan kecepatan benda. Sehingga bisa dijadikan persamaan matematisnya, momentum itu simbolnya P adalah massa dikali kecepatan. Massa ini besaran skalar, kecepatan besaran vektor. Nah, karena hal ini, maka momentum termasuk besaran vektor. Karena perkalian dari besaran skalar dikali besaran vektor adalah besaran vektor. Jadi momentum ini adalah besaran vektor. Nah, tidak ada dasar dalam menentukan tanda yang menyatakan arah besaran momentum ini. Nah, momentum ini termasuk besaran vektor, yaitu selain memiliki nilai, juga memiliki arah. Nah, arahnya gimana? Ditetapkan berdasarkan apa? Tidak ada ketetapan atau tidak ada dasar yang pasti dalam menentukan arah ini. Namun para ahli sepakat untuk menggunakan perjanjian tanda untuk memudahkan pada praktiknya. Perjanjian tanda ini menggunakan grafik garis kartesian sebagai pedoman, yaitu garis kartesian adalah apabila ke atas dan ke kanan itu positif, apabila ke kiri dan ke bawah itu negatif. Nah, para ahli menggunakan perjanjian tanda ini, di mana apabila tandanya positif, maka vektor, dalam hal ini momentum juga termasuk vektor, positif untuk menyatakan arah ke kanan dan juga atas. Negatif untuk arah ke kiri dan bawah. Nah, karena tidak ada dasar yang pasti, namun para ahli sepakat untuk menggunakan perjanjian ini dengan menggunakan diagram grafik garis kartesian sebagai pedoman, maka besaran vektor yang memiliki arah ke atas itu positif, arah ke bawah itu negatif. Nah, dalam hal ini arah depan dan juga belakang itu bernilai, kalau ke depan bernilai positif, kalau ke belakang hasilnya adalah negatif. Jadi misalkan ini posisi bendanya, ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif, ke depan itu positif. Nah, dalam hal ini depan itu bisa atas ini, ke belakang itu negatif. Nah, dari perjanjian tanda ini maka dapat memudahkan untuk perhitungannya atau pada praktiknya nanti. Memang tidak ada hal mutlak di sini atau ketetapan yang menjadi dasar harus positif dan negatif, tapi ini sudah kesepakatan para ahli. Namun apabila tidak mau menggunakan tanda ini, boleh menggunakan tanda lain asalkan digunakan secara konsisten. Tapi mengingat secara universal, meskipun tanpa ada dasar yang jelas, hanya berpedoman pada Kartesius, positif dan negatif ini menyatakan positif ke kanan dan atas, negatif ke kiri dan bawah, maka lebih baik menggunakan tanda sesuai perjanjian para ahli ini. Gitu. Jadi untuk soal ini, nilai momentum berdasarkan arah adalah momentum yang arahnya ke depan bernilai positif. Bernilai positif. Sedangkan momentum yang arahnya ke depan, ke belakang, momentum yang arahnya ke belakang, bernilai negatif.